Aku Eka Yuda pertama, biasa dipanggil Yuda. Diagnosis TB itu di tanggal 11 Desember 2023 kemarin, 4 bulan atau 5 bulan yang lalu. Masuk bulan kelima. Selama itu juga pengobatan ke beberapa dokter spesialis juga, ada dokter bedah mulut itu tadi, dokter gigi, terus ada dokter radiologi, ada dokter umum dulu awalnya yang jelas, ada dokter spesialis penyakit dalam, sama dokter bedah akhirnya. Jadi lumayan panjang sampai akhirnya didiagnosa TB. Tantangannya itu bukan tantangan, mungkin efek samping dari obat itu ya. Jadi efek sampingnya itu yang aku rasakan cuman di 1 minggu awal. 1 minggu awal itu coba aku jelasin, aku breakdown. Hari pertama minum obat sama sekali nggak ada gejala selain pipis warna merah dan mengental. Setelah itu hari kedua baru deh. Hari kedua minum obat karena aku minum obatnya jam 10 malam. Sudah konsul dengan dokternya. Boleh jam 10 malam asalkan dikosongkan dulu perutnya. Jam 10 malam minum obat, jam 2 bangun. Karena tiba-tiba di kuping kanan nih kerasa ada yang tusuk-tusuk gitu. Dan biasanya kalau kita ngerasain kuping sakit itu kan mungkin 1 menit lewat. Nah ini nggak, terus aja. Terus sampai bangun, sampai dipegangin itu bener-bener sakit. Dan kita nggak tahu di mana titik sakitnya, nggak tahu. Sampai akhirnya menyerah, ya udah minum obat anti nyeri, baru deh reda. Bisa tidur lagi. Malam besoknya bangun lagi di jam yang sama karena mual tapi nggak bisa muntah di jam yang sama. Bangun tidur besok paginya tidak bisa bangun karena lemas. Hari kelima pusing kayak demam flu. Hari keenam itu mulai turun tapi masih lemas, dan hari ketujuh sudah mulai normal lagi. Efek besarnya selama seminggu, cuman efek yang sampai sekarang dirasakan itu masih ada, cuman nggak terlalu banyak kayak di seminggu. Bisa dilihat ya, mungkin sekarang saya memang lagi menghitam ini. Kulit itu tiba-tiba menghitam padahal nggak pernah keluar rumah ya, nggak pernah keluar rumah. Terus juga berangkat kerja juga naik kendaraan umum, tidak terkena sinar matahari. Mungkin di jam pagi aja, jam 7 sampai jam 8 itu kena sinar matahari karena juga saran dari dokter. Selebihnya tidak pernah kena sinar matahari tapi tiba-tiba menghitam. Dan yang paling dirasakan sampai sekarang gatal-gatal. Itu yang panjang banget. Sampai sama dokternya itu dikasih obat untuk mengurangi rasa gatalnya. Kemarin saya lemas tapi karena ada flu. Saya rasa enggak, cuma di 1 minggu itu aja. 1 minggu aja lemas. Waktu itu karena lemasnya udah parah banget, jadi bisa dibilang seumur hidup tuh baru pertama kali ngerasain lemas kayak gitu. Dan istriku yang ada di samping yang lihat langsung, dia berinisiatif untuk ngasih oralit, jalan elektrolit, karena menurut pemikiran kita berdua, kami berdua ini, orang diare itu lemas. Ketika dia minum oralit, kembali lagi tuh powernya. Ya udah, karena sesempit itu aja pikirannya waktu itu, nggak sempat konsul sama dokter segala macam, kita langsung nekat aja. Ya udah, aku mau oralit. 500 ml langsung saat itu juga aku minum, langsung habis. Nggak lama dari minum oralit ternyata power naik nih. Dan itu kita terusin lagi. Oke, besok setelah minum obat, karena rutinitasnya gini, jam 10 malam minum obat, bangun tidur lemas. Jadi bangun tidur langsung minum oralit. Nah, tapi nggak langsung 500 kayak yang kemarin. Jadi dikit-dikit dulu, 1 gelas dulu kita minum, terus makan. Terus nanti kalau siang mulai lemas lagi, minum itu lagi. Naik lagi sampai malam. Sampai akhirnya minum obat itu lagi, minum obat OAT lagi. Jadi selama 1 minggu ngalamin masa lemas itu, kita konsumsi oralit lumayan banyak. Oralit itu rutin diminum sampai di hari ke-8 atau hari ke-9. Ya itu yang bikin sampai sekarang lemasnya hilang. Menurut kami.
Cuman kita juga sudah konsul ke dokter, ternyata nggak masalah. Kondisi sekarang selain bekas operasi, nggak ada lagi yang saya rasakan. Karena memang dari awal untuk TB kelenjar ini, saya nggak ngerasain gejala apapun selain benjolan. Apalagi sekarang sudah pengobatan, jadi sudah sama sekali normal aja semuanya, kecuali gatal-gatal itu tadi. Gatal masih sering muncul gitu. Selama pengobatan itu artinya kan setelah didiagnosa TB itu saya rasa nggak ada kejadian menarik selain 1 minggu awal itu yang akhirnya kita menemukan cara untuk melawan lemas gara-gara efek OAT. Tapi sebelum didiagnosa itu waktu dibiopsi, jadi waktu dibiopsi saya dibius total, terus saya sadar, dapat beberapa jam setelah saya sadar kok istri saya kok ketawa-ketawa. Ternyata selama belum sadar itu saya halu manggil-manggil nama mantan di depan istri saya sendiri. Udah intinya aku nggak mau sama orang. Masih tak cubit. Jadi ya itu antara saya nanti bakalan sembuh atau saya babak belur. Itu yang pertama kali dipikirin. Ternyata wise ya orangnya, nggak gampang marah dan malah dibuat konten dan malah rame waktu itu. Jadi ketika itu terjadi ya istriku ya tau ya udahlah, suamiku memang sering cerita juga nih mantannya bagaimana. Sekarang yang cerita bukan ngada-ngada lagi nih, itu sudah alam bawah sadar tuh yang cerita. Jadi dibuat lucu-lucuan aja. Istri, semuanya, dukungan semuanya, mau dari awal banget kita sharing, tukar pikiran, kita riset bareng, sampai akhirnya kita berobat, kita sama-sama pasang alarm untuk jam obatnya itu agar tidak pernah lupa. Terus ketika saya lagi drop di awal-awal pengobatan, istri saya yang selalu ngasih makan lah, ngasih segala macamnya. Ya memang itu tugas seorang istri, cuman saya rasa nggak semua istri yang bisa dengan ikhlas dan dengan tanpa pamrih selain konten tadi itu, yang mau ngurusin suaminya sampai setotal itu. Dan juga mungkin ini nggak masuk akal, tapi bisa saya cerita lebih panjang. Setelah istri saya adalah anak saya yang ngedukung. Saya nggak tahu gimana, anak saya usia 3 tahun tapi dia sering, ayo papa minum obat gitu. Oke, pertama saya biarin aja ya. Memang wajah saya tiba-tiba muncul tanpa izin karena memang saya buat kesalahan yang besar sebelumnya, manggil-manggil mantan di depan dia. Jadi saya biarkan aja agar dia cepat maafkan. Terus yang kedua juga ternyata setelah kita menjalani pengobatan TB dan kita bikin konten tentang TB, banyak sekali orang yang masih belum tahu apa itu TB. Dan banyak orang yang baru terjangkit TB, terdiagnosa TB dan dia nggak tahu harus ngapain. Jadi ternyata sisi positif yang kita ambil, ternyata kita bisa loh ngasih edukasi dengan TikTok yang masih kayak gini aja. Kita bisa ngebantu orang setidaknya untuk nyemangatin mereka bahwa TB itu mereka nggak sendirian. Karena stigma orang di masyarakat sampai sekarang, TB itu adalah penyakit yang dijauhi, yang nanti ujung-ujungnya mati dan menular. Jadi dengan istriku yang tiba-tiba sekarang jadi tiktokers itu, kita bisa ngedukasi orang bahwa TB itu tidak semenakutkan itu. Kebanyakan justru mereka tanya-tanya. Bahkan yang lucu, aku dipanggil dokter lagi. Jadi ada orang komen waktu kita live beberapa kali, ada orang, dok saya kayak gini, aduh gimana ya, kok berat banget, saya bukan dokter. Tapi kebanyakan komen-komentarnya itu adalah mereka sharing, karena mereka nggak tahu harus kemana. Mereka berobat, cuman mungkin kebanyakan di rumah sakit bahasanya mereka nggak bisa nangkap. Jadi setelah dari dokter,
Mereka pergi ke TikTok, mereka komen di situ, mereka nanya-nanya. Bahkan ada yang banyak sekali DM nanya, "Kak, aku hari ini demam nih, itu biasa aja nggak ya? Apa itu harus gimana ya?" gitu. Jadi ternyata kita bisa ngebantu mereka. Iya, sangat susah sekali mencari info tentang TB. Selain susah cari info tentang TB, kita juga tidak dibekali dengan ilmu dasar apa itu TB. Yang kita tahu kan hanya penyakit yang dibekali dari kecil, flu, batuk, pilek, itu aja. TB kita tidak punya ilmu dasarnya dan kita tidak tahu harus ngapain. TB itu yang kita tahu sebelumnya, sebenarnya aku sama istri gue tahu sebelumnya. Ilmu TB kita dapat di dinding-dinding puskesmas. TBC pakai masker gitu aja, tidak lebih dari itu. Makanya ketika muncul gejala ini dan didiagnosa TB, padahal harus ngapain, harus kemana, kita tidak tahu. Benar-benar kurang informasi tentang TB di Indonesia. Ya, justru karena kemungkinan tadi yang saya ceritakan, ada cancer segala macamnya, yang sering muncul tentang benjolan di kelenjar ini adalah TB. Dan kalau kita keyword, bahkan sampai sekarang pun kita ketik di YouTube itu TB, keluarnya pasti Prof. Erlina. Jadi memang orang yang saya nggak kenal, saya nggak pernah ketemu, cuman dari beliau lah saya tahu TB itu seperti apa. Dan beliau juga orang yang cukup rajin ya untuk konten selain di YouTube, ada di Instagram segala macam. Jadi dan cukup sering menjawab pertanyaan masyarakat tentang TB. Yang jelas TB itu bukan penyakit yang membuat, dan juga ketika kamu diagnosa TB bukan berarti hidupmu berakhir. Ketika kamu didiagnosa TB bukan berarti orang-orang sekitarmu akan menjauh, tidak. Yang jelas TB itu bisa disembuhkan. TB bisa disembuhkan dan TB bisa disembuhkan dengan cara rajin minum obat dan disiplin. Tolong digarisbawahi, disiplin minum obat. Kita rajin tapi kita tidak disiplin di jam yang sama, bisa jadi gagal pengobatannya. Tapi yang jelas TB itu sekarang ada obatnya. TB bisa disembuhkan dan TB tidak semenakutkan itu. TB TV, Take action, no discrimination.